Kejadian yang cukup menghebohkan ini belum lama terjadi di suatu desa yang terletak di daerah Wonogiri. Seorang pemuda setempat ditengarai kerasukan siluman ular. Tubuhnya meliuk-liuk dan mulutnya mendesis-desis seperti layaknya ulah binatang melata itu. Orang-orang yang menyaksikan keanehan itu sampai dibuat bingung dan heran. Si pemuda yang disebut saja bernama Hadi itu sepertinya tak ingat apa-apa lagi bila sedang mengalami kerasukan. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab sampai Hadi mengalami kerasukan seperti itu? Kenapa dia bisa berlaku aneh seperti layaknya seekor ular? Berikut kisah sesungguhnya yang dialami oleh Hadi. Malam itu, Hadi yang masih berstatus lajang baru pulang dari rumah temannya. Jalan kampung yang dilaluinya tampak sepi karena banyak warga yang sudah lelap dalam mimpi. Hadi rupanya tergolong pemuda yang cukup pemberani. Dia tidak pernah takut pulang malam-malam. Padahal untuk mencapai rumahnya di pojok kampung itu, dia harus melewati sebuah pohon beringin besar di pinggir jalan yang dikenal cukup angker dan keramat. Mungkin karena sudah terbiasa, selama ini dia memang tidak pernah mengalami atau bertemu hal-hal ganjil, seperti dipergoki hantu atau makhluk halus. Mungkin juga karena Hadi sendiri tidak percaya pada cerita-cerita tahayul seperti itu. Meski hampir semua warga kampungnya menganggap pohon beringin besar itu ada penunggu gaibnya. Bahkan beberapa orang mengaku ada yang pernah memergoki makhluk halus di tempat itu. Hal ini sama sekali tidak berpengaruh pada Hadi. Mentalnya cukup tebal. Baginya, cerita-cerita menyeramkan itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak ada yang berani main-main di area pohon beringin. Sebab hal ini toh bisa membahayakan. Anehnya, malam itu ketika melewati pohon beringin besar, perasaan Hadi agak tidak enak. Hal ini benar-benar tidak seperti biasanya. Hadi merasa ada sesuatu yang tengah mengawasinya. Dan ternyata benar, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara mendesis-desis. Dasar nekat, bukannya segera pergi meninggalkan tempat itu, ia malah terus mencari-cari asal suara. Setelah lama mencari, ternyata ada seekor ular sepanjang hampir 2 meter. Ular itu sedang menjalar di bawah pohon beringin. Mata Hadi terbelalak. Gendengnya bukannya takut atau memiliki pikiran macam-macam karena melihat ular yang lumayan besar itu, Hadi malah berpikir lain. Dia berniat menangkapnya. Kalau kutangkap dan kupotong, kemudian dagingnya kujadikan sate, pasti lezat sekali, pikir Hadi. Hadi memang pernah makan sate ular. Dia juga amat meyakini kalau darah dan daging ular bisa dijadikan obat kuat dan tahan penyakit. Sementara kulitnya cukup berharga untuk dijual. Tanpa pikir panjang lagi, Hadi segera menangkap ular itu. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menangkapnya. Aneh sekali, ular besar itu seperti keberatan tubuh. Dia amat jinak, bahkan nyaris tak bereaksi apa-apa ketika akan ditangkap. Karena itulah dengan mudah Hadi menaklukkan sang ular. Setelah berhasil menangkap si ular, bukannya pulang, dia malah membawa ular ke rumah temannya Budi. Kebetulan di rumah Budi masih ada Tono. Hadi segera memperlihatkan ular yang baru ditangkapnya. Teman-teman, lihat, aku baru saja menangkap ular, pamernya. Wah, panjang banget ularnya. Di mana kamu menangkapnya? Tanya Budi. Di bawah pohon beringin besar. Gila, apa kamu tidak takut, Han? Di situ kan tempatnya angker. Jangan-jangan itu ular jadi-jadian, ujar Budi. Ah, sudahlah, jangan berpikir tahayul. Yang namanya ular ya ular, tetap saja ular. Ular siluman itu adanya cuma di cerita di sinetron atau film, jawab Hadi. Lalu mau apakan ular itu? Tanya Tono. Aku mau sembelih dan disate dagingnya. Malam-malam dingin begini kayaknya enak makan sate ular.
Nanti kalian bisa ikut makan. Makanya pinjamin aku pisau, Budi. Jelas Handi semakin semangat. Ya ampun Han, kamu nekat banget sih, gerutu Budi. Meski agak ngeri dan was-was dengan ulah Handi, tapi Budi akhirnya mengambilkan pisau. Dengan tenang Handi menyembelih ular itu dan mengulitinya. Dia memotong-motong daging ular itu dan ditusuki dengan potongan bambu seperti layaknya sate ayam. Di atas tumpukan kayu bakar yang dinyalakan di serambi depan rumah, Handi mulai membakar sate ular. Sementara Budi dan Tono cuma menonton saja. Dengan lahap, Handi memakan sate ular yang sudah matang. Melihat kedua temannya hanya diam saja, Handi lalu menertawainya. Hahaha. Ayo kalian ikut makan, tidak usah takut. Sate ular ini enak sekali. Kalau memang ini ular siluman atau jadi-jadian, mestinya ular ini tidak bisa dimakan. Waktu aku potong saja darahnya keluar. Itu tandanya asli, katanya. Budi dan Tono cukup tergoda juga. Mereka kemudian ikut makan sate ular yang hanya diberi bumbu kecap itu. Ternyata rasanya memang cukup enak juga. Namun demikian, karena belum terbiasa, mereka hanya makan sedikit. Handilah yang makan cukup banyak. Setelah cukup kenyang, Handi kemudian pulang ke rumahnya. Sepanjang malam hingga menjelang pagi, tidak ada keanehan atau keganjilan yang mereka alami. Baru keesokan harinya, ketika Handi bangun dari tidur, anak muda itu mengalami hal yang cukup aneh dan ganjil. Sikap dan perilakunya berubah drastis. Dia terlihat dingin, cuek, dan pendiam. Ketika orang tuanya menegur dan menyuruhnya mandi, dia malah melotot dan mendesis. Wajahnya merah padam seperti orang marah. Ayahnya yang merasa disepelekan jadi tersinggung. Dia lalu menegur dengan suara keras. Ayo, sana mandi. Disuruh mandi kok malah melotot begitu. Kamu menantang bapakmu ya? Seru sang ayah kesal. Biasanya kalau ditegur keras ayahnya, Handi tidak berani melawan. Dia pasti akan langsung menurut. Tapi kali ini tidak. Dia malah menggebrak meja dengan kesal. Melihat hal ini, ayahnya jadi gusar dan beranjak dari tempat duduknya. Ia bernafsu hendak menampar Handi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Malah Handi lebih dahulu memukul ayahnya. Dan pukulan Handi membuat tubuh ayahnya terpental beberapa meter. Bahkan ayahnya sampai meringis kesakitan karena merasakan pukulan yang luar biasa kerasnya. Karena tidak bisa lagi mengontrol dirinya, Handi lalu mengamuk dengan membanting kursi dan meja. Dia juga merusak semua perabotan rumah. Ibu dan saudara-saudaranya yang melihat hal itu hanya bisa menjerit-jerit histeris sambil meminta tolong. Mereka tidak berani mencegah tindakan Handi. Para tetangga yang mendengar keributan di rumah itu segera menghampiri. Beberapa orang lelaki yang berbadan kekar mencoba menangkap dan menenangkan Handi. Namun kekuatan Handi seperti tak bisa dikalahkan oleh 5 orang sekaligus. 5 orang yang mencoba meringkusnya justru dibuat terpental jauh tuh. Setelah puas mengamuk, tiba-tiba Handi yang menjadi tontonan banyak orang itu menghamburkan diri ke lantai. Tubuhnya meliuk-liuk layaknya seekor ular yang sedang berjalan. Sementara mulutnya mendesis-desis. Bola matanya tampak memerah dan mencorong tajam. Karena perbuatan Handi dinilai ganjil, keluarganya lalu memanggilkan dukun untuk mengatasinya. Ketika dukun datang dan mulai menangani Handi, barulah anak muda itu bisa tenang. Anak ini telah kerasukan siluman ular, tapi saya tidak tahu bagaimana dia bisa dirasuki siluman ular yang memiliki kekuatan besar ini, kata sang dukun kampung setelah berhasil menenangkan Handi. Sementara itu, Budi dan Tono yang mendengar kabar Handi kerasukan siluman ular menjadi gelisah dan resah.
Mereka teringat dengan kejadian semalam. Mereka menduga Handi bisa seperti itu karena telah memakan sate ular yang diperoleh dari beringin yang angker itu. Tapi anehnya, kenapa keduanya tidak kerasukan? Padahal meskipun sedikit, tetapi keduanya juga ikut makan sate ular itu. Budi dan Tono akhirnya datang ke rumah Handi dan menceritakan tentang perbuatan Handi semalam. Dukun kampung yang menangani Handi langsung melakukan ritual di bawah pohon beringin. Intinya, sang dukun meminta penunggu gaib pohon angker itu agar tidak mengganggu Handi. Tentang pertanyaan kenapa hanya Handi yang kerasukan, sementara kedua temannya tidak, sang dukun menjelaskan bahwa Handi yang pertama menangkapnya, memotong dan memakan daging ular. Jadi roh siluman itu sudah lebih dulu merasuki tubuh Handi. Kenyataannya, meskipun sudah diketahui penyebab Handi kerasukan dan sudah dicoba ditangani sang dukun, Handi tidak juga pulih. Dia masih sering mengamuk dan merusak perabotan. Bahkan perilaku kasarnya semakin menjadi-jadi. Anehnya, dia tidak mau makan nasi lagi. Dia hanya mau makan daging dan ayam, bahkan memilih yang masih mentah. Cara makannya juga aneh, mendesis-desis persis seperti ular. Pernah ketika tidak diawasi keluarganya, dia telusupan digorong-gorong mencari tikus dan kodok. Ketika menemukan tikus, dia langsung menangkap dan memakannya hidup-hidup. Merasa prihatin dan khawatir dengan kondisi Handi, keluarganya lalu memutuskan menitipkan Handi di kantor polisi sektor setempat. Handi ditempatkan di ruang tahanan agar tidak bisa pergi kemana-mana. Soalnya jika dibiarkan bebas bisa meresahkan warga. Masyarakat di sekitarnya khawatir Handi mengamuk atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara usaha keluarga Handi untuk menyembuhkannya juga tidak pernah berhenti. Mereka sudah mendatangkan beberapa orang dukun atau paranormal, namun semuanya tak berhasil menyembuhkan Handi. Hingga kemudian ada salah seorang kerabat yang mendatangkan seorang ustadz muda yang berprofesi sebagai juru ruqyah. Ustadz muda ini mencoba menolong Handi. Mula-mula dia dipertemukan dengan Handi ketika telapak tangannya menyentuh pada tengkuk Handi dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Handi langsung berteriak-teriak kesakitan. Begitulah yang terjadi setiap kali dilakukan sentuhan itu. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Handi? Anak bapak dirasuki makhluk gaib dari golongan jin, kata Ustadz itu kepada ayahnya Handi. Tapi kenapa perilakunya seperti ular, Ustadz? Kata orang pintar yang pernah menggarap sebelumnya. Anak saya dirasuki siluman ular. Konon siluman ular itu merasuki tubuh anak saya karena dia marah. Istrinya dibunuh dan dimakan anak saya. Jadi yang merasuki itu siluman ular jenis laki-laki, ujar ayah Handi. Sang ustadz tersenyum lalu berkata, "Ya, dalam budaya masyarakat kita memang sering muncul banyak istilah untuk menunjukkan keberadaan makhluk dari alam gaib. Ada yang menyebutkan siluman, banaspati, genderowo, dan lain sebagainya. Tapi menurut kepercayaan Islam, keberadaan makhluk gaib memang ada dan wajib kita imani. Mereka berasal dari golongan iblis dan setan. Mereka pun memiliki alam sendiri dan beranak pinak seperti halnya manusia. Namun derajat mereka lebih rendah dari manusia. Hanya saja karena wujud mereka yang tidak kasat mata, sehingga membuat kita sering dihinggapi takut kepada mereka. Terlepas anak bapak telah memakan daging ular yang ditangkap di pohon beringin yang angker, semua itu hanya suatu kebetulan. Mungkin saja yang telah dilakukan anak bapak memang telah mengusik keberadaan makhluk alam gaib. Pasalnya mungkin di antaranya di pohon beringin itu. Namun hal ini jangan lantas menanamkan pemahaman, apalagi pemikiran bahwa pohon beringin itu memiliki kekuatan luar biasa angker atau sakti sampai harus disembah-sembah. Itu namanya syirik.
Kita tidak perlu mengagung-agungkan atau merasa takut pada sesuatu di dunia ini, karena yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan besar di jagat raya ini hanyalah Allah. Hanya kepada Allah kita merasa takut dan memohon pertolongan. Jadi anak saya masih bisa disembuhkan Ustadz? Tanya Ayah Hani cemas. Insya Allah, Bapak dan Ibu bisa membantu dengan sholat, doa, zikir, dan amalan ibadah lainnya. Kerjakan sholat malam dan mintalah pertolongan Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong. Setan juga paling takut pada orang yang beriman dan mudah terusir dari hati yang bersih dan maksiat. Begitulah setelah dilakukan beberapa kali ruqyah, Handi berhasil dibebaskan dari kerasukan. Anak muda itu pun menyadari kehilafannya dan mulai tekun mengerjakan ibadah agar tidak lagi diganggu setan atau jin. Selesai. Terima kasih telah menyimak di Tiang CH. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.